Kemudian testing suara. Tes suara, testing. Amina, lu punya mikrofon mesti ke ini deh, kalau nggak lu ketutupan. Ya, di samping aja. Jadi model samping. Gue samping dong. Geli. JJK. Udah ya, udah masukin ya. Udah live? Aku live, aku hidup. Yakinkah akan kau hidup? Aku juga nyamping loh. 上个暑假 tampak 木是 samping. 木战啊， Iya, bawahnya. 我会过敏， Oh, 抽来一下就很严重，鼻子吗？我非常，apalagi dasi lembab. Halo semuanya. Ini ya kameranya ini. 好， Kita kedatangan Tamu tamu, artis. tentu udah pada kenal kali ya. Ada sebagian Iya. sudah terkenal nih ya. Bisa di-share Sudah nggak? tahu untuk kalangan Taiwan dan kalangan Indonesia dan juga kalangan perfilman di Taiwan ya. Siapa nih? Ayo. Halo, sapa dulu Mo Aifang. Ini dari ya kita sekarang saat ini di tengah-tengah kita teneneng ada Mo Aifang. 啊，大家好，我是爱芳。 Suaranya kenceng ya, cukup kenceng ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Mo Aifang. Kebetulan ya, tadi dekat daerah RTI, nggak dekat tapi khusus datang. Terima kasih banget Pas untuk rekaman, jadi kesediaannya ya. bisa sekalian. Setelah mengisi suara ya, main film dan sudah selesai syuting dan menambahkan suaranya, Dumpling ya namanya. dubbing. Dubbing. Tapi sebenarnya bukan dubbing kan, memang suara memang peran sendiri kan di Iya. sana kan. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol kisah hidup dan juga sepak terjang dari Mo Aifang yang luar biasa. Tadi sebelum kita live kita sempat ngobrol-ngobrol juga nih, banyak sekali deh ceritanya. Seru sekali deh ya. Yang pasti ini film keberapa tadi bilang katanya? Ah, enggak hitung. Nggak hitung ya. Yang ke ratusan. Wow, sudah ratusan. Ternyata bagi teman-teman yang suka mengikuti FB Mo Aifang atau juga film-film, seperti yang teman-teman ketahui, banyak sekali perjalanan, lika-liku perjalanan Mo Aifang selama di Taiwan. Oke, hari ini kita kupas habis nih. Kita kupas habis beliau satu persatu, bajunya mulai jaketnya dilepas, habis itu atasannya, bawahannya mau dilepas. Enggak usah kupas, saya buka sendiri. Panas sebenarnya ya. Oke, pertama-tama kenalin dulu dong Mo Aifang. Mo Aifang kenalin diri dulu, kenapa Mo Aifang bisa ada di Taiwan. Kemudian ya itu dia cerita sedikit mengenai Saya karena kerusuhan 1998 ya. Ya. Ya, waktu itu pas baru habis ujian SMA, SMK. Waktu itu masih di di Indonesia. Indonesia. Pontianak. Nah, awal cerita dari sini. Karena waktu itu kan kerusuhannya kan di Jakarta, tapi kita tinggalnya di Pontianak. Tapi oleh bapak tuh dia merasa kalau tempat tinggal kita itu nggak aman. Iya. Ya, pas kita juga cewek ya. Jadi oleh bapak tuh disuruh pergi. Nah, Tapi pas bukan diusir ya. meninggalkan Taiwan, Kena meninggalkan usir ya. Indonesia dulu. Pokoknya waktu itu kan tetangga kiri kanan kan mereka tuh udah ada panggil 6 bis ya. Yang mau ke Kuching Malaysia. Jadi oleh bapak tuh ya dikemas seadanya aja, baju seadanya gitu kan. Satu Lancer, lalu satu tas tenteng gitu, naik mobil. Naik bis. Ya, ke naik bis, Malaysia. lalu sampai ke Kuching, lalu dari Kuching kan kita terbang ke Penang. Penang. Teh. Dari situ kan habis kerusuhan kan tinggal di situ 3 tahun, lalu pindah ke Singapura 6 bulan. Terakhir pindah ke Taiwan. Sampai sekarang kan udah 23 tahun. Wow. Jadi awal cerita Dari Indonesia ya sampai ke kok Taiwan. bisa keluar gitu. Jadi dari kerusuhan 98 lah. Jadi dari tahun 1998 Mo Aifang sudah ke Malaysia dulu, Malaysia kemudian dulu. lagi ke Taiwan. Ya. Kenapa tuh pilih ke Taiwan? Karena di sini kan bapak saya pernah bilang, katanya kita tuh masih ada darah Cina gitu, etnis Cina. Kalau mau tempat paling aman itu ya yang mesti yang banyak orang Cinanya. Wilayah apa saja ya, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Cina gitu. Tapi karena di sini kan kita masih ada saudara gitu, jadi lebih gampang. Akhirnya oleh bapak dipindahkan ke Taiwan, jadi TKI. Jadi sekarang ini istilahnya PMI ya, pekerja migran Indonesia ya. Ya. Nah, pada saat itu kerja apa, sebagai apa nih?
pada Dulunya saat, kan. lagi pertama datang ke Taiwan ya? Seingat saya kan awal datang itu saya ditugaskan di Miaoli. Di Miaoli? Menanam strawberry. Enak sekali Di dong. kebun ya. Langsung menanam stroberi. Iya. Wah, padahal Masanya tuh kalau kita nggak pernah bawa cangkul, nggak bisa cangkul juga. Jadi yang saya tanam itu mati semua, nggak tumbuh. jadi orang tanam stroberi, ini malah rusakin Enggak, stroberi gitu ya. kirain nanam stroberi keluarnya jadi cabe merah. Nggak tumbuh sama sekali. Nggak tumbuh sama Nggak sekali. sampai sebulan yang dipecat. Sebulan dipecat. Jadi gimana kalau dipecat gitu? Buhay congan, nggak bisa. Lalu Nggak kan bisa, berbuah. oleh bos kan suruh cangkul nggak bisa, suruh tanam nggak bisa. Akhirnya saya dipindahkan agent ke Yangmeng. Yang Mei. Jadi di pabrik. Oh. Di situ 3 tahun. Oh, jadi karena nggak ada pengalaman cangkul, nggak pernah berkebun, jadi Iya. ditempatkan di kebun, akhirnya malah nggak rusak. Dalam waktu sebulan dipecat. Waduh, saat itu gimana tuh, sedih sekali dong ya? Terima nasib Memang ya? kita nggak bisa kerja berkebun, Bace. Di Indo pernah berkebun? Nggak dah? pernah. Nggak pernah. Pernah nanam di pot-pot doang sih. Itu juga sering Nggak, dia gagal kan sih. di tanah. Pernah nyolong jambu aja. Mendadak mana kita tahu sampai sini disuruh bercangkul. Tapi untung saja sih ya masih dibantu sama agensinya pindah ke pabrik. Iya. Jadi Iya. setidaknya tidak langsung dideportasi, dipulangkan. Nah, Tapi waktu itu pas lagi pertama datang udah masih suka nggak Taiwan? Atau memang pas sudah sebulan Kalau dipecat menurut begitu? saya ya Taiwan itu kan kalau budaya orang Cina-nya ya, kita kan masih kasih naya itu sama. Nggak beda kurang lebih ya. jauh. Iya. Termasuk bahasa, lalu kayak hari-hari besarnya, hari misalnya budayanya, tradisinya. perayaannya itu masih sama. Jadi kalau mau beradaptasi di sini tuh nggak susah. Lebih lah. gampang. Iya. Kayak bahasa Hakka kita boleh. Bisa ya? Ya, kalau Taiwan kan bahasa Taiwan, bahasa Thai ya. Kalau saya kan bisa bahasa Teochew, bahasa Hokkien. Jadi masih gampang. Kalau Mandarin kan memang dari kecil ada belajar. Ada belajar. Oh, Ya udah jadi diajarin untuk bahasa. kakek, jadi nggak susah. Lalu kalau di jalanan lihat huruf itu kan, ya masih oke. Masih bisa tebak ya. Iya. Jadi Meskipun- kita cepat beradaptasi di sini. Jadi sebenarnya bagi Aifang sendiri nggak masalah ya Nggak untuk masalah. bahasa, budaya mirip-mirip Betul, ya, terus iya. juga tulisan Mandarin sebenarnya Ya. juga tidak menjadi masalah. Terus kan kalau saya kan dari kecil ya vegetarian. Oh, Ya, saya sukanya sayur, buah gitu kan. Kalau di Taiwan kan memang sayur buah itu paling banyak. Ya, udah murah, manis, gede, Seger wangi, rasanya. enak. iya. Ya, suka saya di sini. Cuma sayangnya tetap aja nggak bisa kerja di kebun stroberi. Cuma bisa ngerusak doang. Kita cuma bisa makan doang. Bisa makan aja. Terus gimana tuh ceritanya bisa sampai menetap lama akhirnya di Taiwan? Kan tadi bilang katanya kerja di pabrik 3 tahun. Udah gitu habis 3 tahun di Waktu pabrik. itu kan waktu kerja saya 3 tahun ya. Itu di 2 bulan terakhir gitu. Sama bos itu kita bertamu. Ya. Pas sampai rumah suami. Oke. Iya. Jodohnya Soalnya- mulai datang gitu Iya. ya. Soalnya bos saya dengan mertua itu kan mereka tuh teman baik. Oke. Ya, pas hari itu kan malam minggu. Nah, besoknya kan libur kan, minggu ya ndak kerja. Lalu bos bilang, "Yuk jalan-jalan." Wah, ndak udah apa? Lesu. Oh, lu- Udah makeupnya. make upnya udah di Udah di luntur. Nggak udah make di- up, udah pakai baju dicuci. biasa, Iya. pakai sandal jepit. Lalu kata bos, "Tak apa-apa, naik mobil aja kita ke rumah temanku," katanya. Ya udah, pas kan istrinya bos tuh orang Indo juga. Jadi kita naik. Sekali sampai situ kan, Ya. tapi lihat Oke. doang. ya lalu kan ya di luar dugaannya sampai rumah mertua. Nah kalau saya kan dari kecil kan boleh dibilang udah diajarin sopan santun. Kalau kita ketemu dengan orang lebih tua itu harus Nanggung, membukukan menghormati lah. badan. Jadi pas saya masuk kan saya lihat ibu mertua, saya bilang, "Ai, ni hao." Terus si Ai bilang, mukanya langsung mungkin dia merasa kalau kita sopan gitu Iya. ya. Terus Kan memang dia orang Indonesia karena sopan ayo juga. duduk. Ya, lalu kita dikasih kue, kasih minuman. Nah, pikirku kan bertamu ya. Udah saya makannya pelan-pelan sambil nonton TV gitu. Siapa tahu tuh si ibu mertua pandangannya ke saya terus. Terus dia tanya, Kesan pertama. umurnya berapa? Waktu itu kan pas umur 24 ya. Ya. 24 katanya. Udah nikah belum? Saya bilang belum. Katanya, itu
lahir tahun apa ya? Oh, langsung. Dia sudah mulai lahir. mencatat nih. Diinterogasi. Terus kita kan nggak curiga sama sekali. Iya, Dia iya. kasih tahu ya 14 Desember Cik. tahun 79. Iya. Lalu Langsung ibu mertua dicatat. langsung buka. Ternyata di Taiwan itu kan mereka suka menghitung Tanggal lahir orang, Iya. jodohnya istilahnya kan. ya apa namanya? Pakwa. Suanbazi. Pazi, pazi ya, bukan pakwa ya. Ya. Pazi lah, pazi. Pazi. Jadi istilahnya Lalu lihat dia nasib hitung. orang atau gimana. Terus saya asik dengan kue saya sendiri. Nah, si ibu bertu asik Hitung dengan- hitung pakuanya. Cocok nggak ini jodohnya? Iya. Pas waktu itu kan dia bilang kasih tahu situ ya, saya punya 4 anak cowok. Ya, tapi kalau dihitung-hitung ya, situnya cocok dengan yang nomor ketiga. Oh, udah langsung dipilihin. Jadi Yang ini ketiga. ngomong-ngomong harus terima kasih sama bos strawberry yang nggak hidup-hidup ya. Iya. Baru Coba bisa kalau berjodoh ya. seandainya dia tetap di Miaoli di strawberry, Iya. nggak ke Yang Mei. Iya. Berarti ini terima kasih sama terus saya bilang strawberry. lebih cocok sama yang nomor 3. Aku bilang nomor 3. Kayaknya ada perasaan was-was gitu ya. Kok bisa ya anaknya yang mau beristri kan? Kok ibunya yang cari gitu ya? Aduh, Yotian, kue-kue Pak. Oh, merasa aneh. Perasaan aneh. Uh-uh. Terus saya pikir apa anaknya ada gini, Sedikit. ya, atau pernah cerai atau terlalu tua Iya. atau apa-apapun pikiran kita tuh yang negatif lah ya. Iya, jadi karena belum Was-was ketemu nih. Belum ketemu lagian Sama juga ya calonnya itu kenapa belum ketemu. bisa Iya. jadi dipilih jelas-jelas 4 anak. Kenapa pilihnya yang ketiga? tiga. Pasti ketiga jangan-jangan ya paling bermasalah atau gimana Terus gitu saya ya. ke rumahnya kulihat ini termasuk orang kaya tuh ya, rumahnya bagus kan? Ya, mereka punya rumah 6. Wow, 3 enam rumah. depan, 3 belakang. Bayangkan orang Taiwan punya rumah 6 itu 4 tingkat. 4 tahun. Wah, 4 waduh, tingkat. meskipun itu Masa juga di perlu Yang Mei. cari istri orang Indo ya? Ini pasti ada masalahnya Mencurigakan. gitu. Sekali nggak sampai 20 menit kemudian kan, yang nomor 3 ini pulang. Terus saya lihat ya, ganteng ya. Ganteng ya. Terus yang saya curigai tadi itu nggak terjadi sama sekali. Orang ganteng. Terus pas lagi ngomong kan, kulihat orangnya juga sopan. Ujung-ujungnya saya tahu ternyata dia tuh nggak merokok, Wow. nggak minum, nggak judi, nggak Oh, main pria perempuan, idaman. nggak pernah pacaran. Oh, itu yang paling penting. Mau tahu kalau gitu umurnya waktu itu saat itu umur berapa? Kita selisih 8 tahun. Oh, nggak pacaran berarti udah umur 32 tahun nggak pacaran, berarti alim. Iya. Ya, lalu terus saya pikir, Pantesan ibunya khawatir, takutnya juga nggak cari jodoh, ketemu juga cari yang paling Jadi cocok, yang bagus. ibunya buka buku ramalan itu bohongan dong. Jodohnya udah yang ketiga. Musinya bukan Jadi- bohongan sih, maksudnya jadi mungkin kan- cari yang cocok-cocoknya lagi. Iya. Terus yang saat itu udah tahu yang bakalan dijodohin yang ketiga, yang ke 1, 2 dan keempat Udah ditanyain nggak? menikah. nggak lihat, Nggak lihat kan? kelihatan. Wah, Oh. memang Jodohnya apa situ. jodohnya langsung di situ. Udah gitu memang pas yang ketiga yang pulang lagi. Terus Baru kan, langsung kelihatan. cowok ini tanya, kamu di Indo tuh agamanya apa? Aku bilang waktu kecil sih agama budaya, tapi semenjak dewasa tuh di luaran keliuran, ya agamanya terserah lah, ya nggak pasti. Terus katanya, yo pai mah, aku bilang ada sembahyang. Terus bilang ada vegetarian, aku bilang iya vegetarian. Iya. Ternyata suami saya juga vegetarian. Wah, cocok. Emang jodoh ini. Aduh, udah dicodohin. Terus kan senangnya ibu mertua senang, suami juga senang, katanya besok kan hari Minggu kan saya bawa situ jalan-jalannya. Aku bilang aduh nggak suka saya mendadak udah dijodohin gini kan, jadi saya tuh Malu. tepuk Tangan. teman saya pulang ya, Kasih kode. pulang. Kita malu Mak. Aku minta dipulangkan. Aku malu. Terus si bos bilang aduh orang tuh Kenalan nggak aja. bakal dan capoy panik setia wah. Oh, nggak bakal diapa-apain lah. Iya. Nggak bakal dimakan Anggap aja lagi. berteman dulu, kenalan dulu. Betul. Iya. Jadi kan oleh bos kan, kayaknya mereka semua dorong saya tuh mau dicodohin gitu. Iya. Akhirnya saya bilang, oke lah ya besoknya jalan-jalan ya. Sekali pergi kan, aduh orangnya alim banget. Iya. Ya. Kalau nggak ditowel nggak bunyi gitu istilahnya. Pokoknya udah memang dicodohin. Jadi kan pas itu kan, jadi tiap minggu itu kan kita pergi jalan-jalan, itu saling beradaptasi lah ya, Mulai saling kenal, mengenal gitu. Tapi Saya pas lihat dong, satu bawel, satu alim. dulu Jangan saya masih salah alim belum bawel. belum bawel. Ini sisanya nanti ini baru permulaan biasa alim-aliman ya berdua ya jadinya ya. Jadi Oke, apa namanya? seru ceritanya. Terus abis itu kan waktu saya udah selesai, udah habis kan 3 tahun ya, saya pulang
baru pulang seminggu di Pontianak. Dianya nyusul. Wah. Nyusul. Terus dia telepon katanya, itu Aifang, saya di Hotel Gajah Mada. Itu dari rumah saya cuma 2 menit. Katanya, kesinilah. Terus saya bilang, serius? Serius katanya. Terus saya pergi, saya ganti baju, naik motor pergi. Betul ya, dia di situ. Oh, dia nggak kasih tahu bahwa itu Nggak dia kasih nyamperin tahu. ke Kalimantan juga. Ini surprise sama sekali. Wow. Dia ikut temannya tuh Dikejar sampai ke pulang ke Indonesia Pontianak. takut. baru seminggu. Tahu Orangnya nggak datang. dari Taiwan itu sampai Pontianak itu harus naik 2 kali pesawat terbang. Pesawat internasional sama domestik ya. Iya. Pada saat itu karena Mo Aifang sudah finish kontrak dan memang nggak diat balik ke Taiwan. Oh, Terus wah, saya kan dicampurin pas takutnya nggak dia pengen bilang dia balik. di Pontianak, saya masih ragu kan. Masa sih sekali sampai di hotel, betul ya dia di situ. Terus kan saya bawa dia pulang. Pulang ke Bawa rumah pulang. orang tua. Gantian. Baru masuk rumah. Ini orang nih profesional banget. Langsung panggil, "Ma, Pa." Oh, pokoknya sudah. Belajar ya. Adit yang Dipelajari ya. ya. Dibelajar ya. Oke, kalau masuk, dibawa masuk, siap-siap. Oke. Bapak dan ibu kan langsung matanya melotot gini. Dikirain saya sudah hamil. Ampun dah. Ceritanya menurut dia hamil. Oh iya sih seminggu iya bayangin seminggu dinyamperin. Soalnya orang Iya baru loh, orang masuk tua udah bener. ibu bapak, bayangkan Iya, itu Bang. langsung ibu bapak udah kayaknya kesannya nggak bakal dilepas lagi udah dicengkram. Jadi ya. orangnya datang udah mau menikahi gitu. Terus saya bilang, enggak, dengarkan lo orang ngomong apa ya enggak. Atau suami saya bilang katanya, saya tuh sibuk mau kerja, jadi saya kesini kan cuma bisa seminggu aja. Jadi kalau To the ibu point. bapak Jadi to the ya point. langsung aja ya. Kalau ibu bapak setuju ya kita bisa langsung tunangan, nanti kita urus resepsi pernikahannya. Nah di sini ada syarat apa boleh kasih tahu saya. Nah, kalau saya mampu pasti saya turutin gitu. Sopannya bapak ibu langsung suka. Setuju. Kelepek lah istilahnya udah Langsung. hatiku kelepek deh udah deh ketemu Ini bapak menantu mertua, begini oke bapak sekali lah ibu udah. mertua yang langsung suka gitu ya. Oke, ini mungkin juga satu cara Aini. cara yang tepat ya. Ya jodoh saya berawal dari situ. Oh. Akhirnya jadilah saya Menantu Taiwan. menantu Taiwan. Menikah Sampai sekarang dengan dengan sudah orang 20 tahun. 20 tahun. Nah, terus kan kalau sekarang coba sebagai menantu, tapi kok sekarang tiba-tiba namanya melujatnya malah ini ya, sebagai pemain film, sebagai yang sinetron, sebagai ya MV dan sebagainya. Gimana cara kisahnya nih? Setelah menikah kan, saya di rumah aja urus mertua. Soalnya kata suami kan dia mampu cari duit menghidupi kita, jadi saya nggak perlu keluar. Ya ceritanya ya oke lah, saya di rumah aja temani ibu mertua bapak mertua gitu. Tapi kan di Taiwan itu kan, kalau misalnya kita udah tinggal 3 tahun itu boleh bikin KTP Taiwan. Oke. Salah satu syarat itu kan kita mesti sekolah. Oke, Waktu sekolah. itu kan mesti sekolah 200 jam. 200 jam. Kalau sekarang jam kan 12-nya. 72 jam. Oh. Udah bisa dikasih surat bukti ada sekolah gitu. Jadi saya demi surat ini nih saya ke sekolahan. Ya pas baru sekolah 80 hari ya. Ada sutradara itu sampai sekolah kita mau cari pemain film. Ya waktu itu kan lalu oleh kepala sekolah dikenalin ke saya. Jadi waktu itu kan saya tanya kenapa, katanya main film. Aduh Pak, saya ini jelek. Ya, body tak termasuk seksi. Lalu kan Mandarin masih ambuladur kan. Iya. Lalu di rumah masih ada mertua yang sakit-sakitan, gimana bisa syuting gitu ya. Jadi saya tolak. Tapi oleh kepala sekolah kan dikasih wejangan gitu Pengarahan. ya. Katanya dukungan lah. ya dorongan katanya di Taiwan ya susah ada kesempatan seperti ini ya. Betul. Kalau ada kesempatan itu dimanfaatkan baik-baik. Siapa tahu kan ini kesempatan satu-satunya untuk membuktikan kepada khalayak Taiwan kalau kamu itu pinter, mampu. Ya soalnya waktu itu kan kita masih sebagai menantu Taiwan yang di Taiwan itu nggak ada. Di istilahnya ngomongnya disisihkan ya. Disisihkan. Just tidak sepekan diperhatikan. usia. Atau hanya di rumah Didiskriminasi- saja, tempatnya hanya di diskriminasikan dapur juga. saja. Jadi gitu ya. kebanyakan orang tuh merasa kalau kita itu nggak berwawasan, Ya. agak bodoh. Di Taiwan tuh tak bisa apa-apa. Jadi Kemudian oleh juga kepala ada sekolah, tempel karena nebeng ekonomi gitu istilahnya. iya, seolah-olah kita di Taiwan tuh demi uang. Iya. Ya, betul. dia selebihnya nggak Betul. bisa. Jadi oleh kepala sekolah kan dikasih saran katanya,
kesempatan ini dimanfaatkan baik-baik. Tunjukkan kepada kalian Taiwan kalau kalian itu orang yang punya prinsip, Bisa punya berkarya, pendidikan, bisa orang kerja. pintar, apa-apapun bisa. Ini nih harus kita manfaatkan baik-baik benar. gitu. Terus didengar-dengar betul ya. Terus saya bilang, jadi itu skenario-nya pinjam saya dulu, saya bawa pulang, tanya mertua dan suami dulu ya, baru saya putuskan. Iya, sekali saya bawa pulang kan, kalau menurut saya sih suami sih pasti oke ya. Iya. Pasti lewat, tapi masih ada mertua. Terus pas makan kan, waktu makan saya bilang, "Pak, itu ada sutradara cari pemain, apa saya boleh pergi ya?" Terus bapak mertua bilang, "Pergilah." Oh, Pak, yakin? Langsung mendapat Yakin persetujuan. katanya. Semua dukung. Terus katanya, tahu enggak? Ada banyak warga asing yang menikah di sini, tapi mereka itu nggak punya kesempatan seperti Seperti ini. kamu. Ya. Lalu orang Taiwan sendiri yang mau jadi artis, yang mau jadi pemain film, banyak yang antri di depan bioskop, di depan Tempat syuting dan ya, sebagainya. di depan produser, cuma untuk mendapatkan kesempatan ini, tetapi mereka ndak ada. Betul. Kamu begitu gampang dapat kesempatan gini, ya, papa Manfaatkan. dukung, Oh. papa dukung gitu. Air mata saya langsung jatuh. Udah 2 orang yang dukung saya, satu itu kepala sekolah, satu itu bapak mertua saya. Terus saya pikir, oke lah, demi kepala sekolah, demi bapak mertua, saya coba. Ya, karena saya tuh bukan pemain film kan. Seingat saya tuh tahun 2006. Bulan 2006. Agustus saya dapat skenario ini. Tiap Sabtu Minggu saya ke Taipei. Saya tinggalnya di Taoyuan. Jadi kalau ke Taipei itu mau 2 jam. Waktu Ya itu ya, dari 2 jam. dari naik bis, naik kereta api sampai tempat latihan itu ya. Jadi saya latihannya hampir 8 bulan. Dari tahun 2006 bulan Agustus sampai 2007 Maret baru syuting. Ya. Saya sekolahnya tuh belajar akting hampir 8 bulan. Oh, jadi juga harus digambleng juga ya untuk actingnya ya, nggak langsung Nggak berarti langsung asal. Enggak, kita tuh digembleng lalu diajarin pelan-pelan gitu. Terus sampai sutradara merasa kalau saya sudah oke, Baru syuting. terjun ke Baru dunia terjun. syuting. Oke. Jadi 8 bulan. benar-benar sudah kawakan, bukan asal yang penting ketemu di jalan bukan- langsung coba bukan main dulu figuran, nanti pelan-pelan. bukan figuran. Tapi ini Ini memang sudah mendapat pemain pendidikan film. film dan untuk dikhususkan untuk Mo Aifang Iya. juga. Tapi Jadi- memang benar sih apa yang dikatakan Aifang ya. Sebenarnya walaupun kita melihat warga Taiwan itu ramah, baik, tetapi di sisi bagi mereka sebagai khususnya untuk Asia Tenggara ya, yang menikah di Taiwan, ada satu sisi mereka itu dianggap Ada lebih tempelannya. rendah. Iya, diberi label sepertinya itu mereka keluarga miskin. Cuman pengen datang untuk Taiwan. mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Taiwan. Dan kadang-kadang juga banyak yang menempelkan label bohongin. Ya. Iya. Nah setelah udah menetap di Taiwan atau setelah gimana-gimana mungkin ya gitulah. Ya. Saya tuh berterima kasih banget dengan sutradara saya. Dia tahu kalau saya tuh nggak bisa acting, bukan juga dari dunia entertainment kan. Kita tuh tak ngerti. Tapi dia mau mengajarin saya, lah masih mencari guru untuk pelan-pelan mengajari saya gitu. Iya, padahal Ya. kan itu boleh banget. No, kan belum tentu jadi kan, belum tentu bisa kan. Iya. Kalau seandainya dia salah pilih gimana Iya, gitu kan? jangan kau mendadak keluarkan nanti filmnya jelek, nggak bisa dinonton kan, habis sia-sia kan Iya. kesempatan yang dikasih ke kita. Terus kata sutradaranya kan, katanya saya itu menaruh harapan besar banget dalam film ini, jadi saya harap kamu juga mau bekerja sama gitu. Terus saya bilang oke, saya oke, oke itu. Habis itu kan udah digambling kan, udah syuting. Tahu-tahu bulan 5 bulan Maret syuting, bulan 5 mulai tayang. Lalu seminggu kemudian kan saya dapat telepon, katanya itu pihak Gonggong Dianshi, itu stasiun TV Taiwan, mereka tuh mau daftarkan saya ke lomba Golden Bell. Golden Bell. Ya, Oke, Golden oke, Bell. oke. Penghargaan untuk Iya. dunia film perfilman ya. Waktu itu kan saya bingung apa itu Golden Bell, nggak tahu juga. Tapi karena mereka mau daftarin kan, ya udah terserah. Tahu-tahu bulan 8 saya dapat telepon, katanya, kamu udah masuk nominasi loh. Bilang, apa itu nominasi? Nggak tahu. Nggak ngerti kan untuk film. Nggak tahu. Pas bulan 11 kan, upacara penobatan itu kan, Penghargaan. Ya. saya sampai shock. Kenapa? Waktu nama saya disebut, Mo Aifang, penerima Golden Bell. artis terbaik. Aduh, masa sih seolah-olah tuh sedang bermimpi, Cai.
Nggak ada minat saya mau jadi artis. Nggak pernah saya mimpi mau jadi artis, tapi tahu-tahu saya jadi artis juga. Iya. Kayaknya seolah-olah tuh Luar semuanya. biasa. Iya. Sudah seperti diatur mimpi. ya, diatur ya. Itu untuk film yang berjudul Nyonya Taste of Life ya. Ya. Dia Dan produksi luar- dari Taiwan Public Television PTS ya. Betul. Dan luar biasa sekali, Mo Aifang juga tidak lupa dengan Indonesia. Busana yang dia kenakan juga masih ada busana khas Indonesia. Ya. Pada saat menerima penghargaan Golden Waktu Bell. waktu saya terima penghargaan ini kan, sebenarnya saya udah hamil tua ini. Udah hampir mau melahirkan. Oh, Jadi kan oke. itu perut udah gede banget. Lalu kan tangan, kaki mulai membengkak. Ya, terus saya pikir kan mending saya nggak usah pergi aja, bikin malu, tak ada baju untuk pakai. Terus bongkar lemari kan, saya dapat baju ini. Sebenarnya itu baju Muslim. Ini baju yang pernah saya bawa ke Taiwan untuk acara-acara tertentu gitu. Terus saya bawa penutup kepalanya itu ya. Jadi saya lilitkan ke perut gitu. Jadi saya bisa tutupin perut yang udah gede banget. Jadi diakalin. Memang berarti akalnya hebat juga ya. Banyak juga akalnya ya. Iya, Bagaimana, yang penting tuh ya saya ke acara ini tapi saya masih bawa khas Indonesia. Biar orang tahu kan saya memang orang Indonesia. Dari Nggak asal Indonesia. nggak malu saya untuk mengaku kalau saya ini asli Indonesia. Jadi Ya. jangan pikir sudah terkenal nih, sudah bisa dapat Golden Bell nih, yaitu penghargaan yang belaga ya untuk dunia film ya, Betul. dunia televisi ya. Nah, tapi tetap membawa nama Indonesia. Jadi bukan berarti istilahnya udah ada nama langsung bilang nggak mau ngaku-ngaku Indonesia. Oh, enggak. Mengakunya menantun Taiwan misalnya gitu. Iya. Terus mereka kan awal lihat baju saya dikira orang India. Soalnya lilitkannya di tengah gitu. Karena, ya, ya, menutupi terus saya bilang perutnya. bukan, saya asli orang Indonesia. Ya. Waktu itu kan pas nama saya disebut, aduh, Senangnya sekali Ya, ya. senang- Langsung plong senang. ya, jantungnya Iya. langsung Langsung. copot gitu Usahanya ya. nggak sia-sia saya 8 tuh merasa pertama kan sejak belajar lalu tiap hari ke Taipei itu susah banget. Ya, setiap jerih payah saya itu ada hasilnya. Terus saat saya memanfaatkan kesempatan ini kan, ya ada manfaatnya. Ya, andaikan dulu saya tolak, saya nggak keluar rumah, apakah ada saya yang sekarang ini? Betul. Nggak ada. Ya, jadi saya merasa tuh saya tuh beruntung lah. Oke. Beruntung banget. Ya, teman-teman yang lagi berada di live ini tolong bantu di-share. Ini juga sebuah kebanggaan bagi kita wanita Indonesia bertarung di Taiwan dan juga bisa memberikan penilaian prestasi yang sangat luar biasa. Betul, salah satu contoh ya. Iya. Jadi kita jangan merasa pernah putus asa. Betul. Dan juga selalu melihat peluang. Kalau ada peluang jangan sampai ada terabaikan. Jangan Terus terabaikan. jangan meremehkan diri sendiri. Betul, itu yang Kita paling nggak penting. tahu kemampuan kita tuh seberapa tinggi sampai di mana gitu. Kita manfaatkan dulu kesempatan yang ada, lalu kita berusaha sebaik-baiknya. Nah, jangan berarti disitulah sudah dapat jalan manfaat. sukses menanti kita. Betul. Iya. Jangan udah dapat kesempatan tapi kita sia-siakan dengan tidak gigih untuk berjuang. Iya. Jangan pikir udah kok saya udah dapat kesempatan udah gitu. Nah, buktinya sekarang Mo Aifang nggak cuma itu aja ya, nggak sampai tahun 2007 saja, tetapi sepak terjangnya sampai sekarang ini. Betul. Iya, udah sepak terjang di Ratusan dunia tahun- entertainment udah 15 tahun. Ya. Wah. Selama ini kan hampir tiap tahun tuh banyak karya saya. Ya, kalau mau dihitung-hitungnya udah ratusan ya. Oke. Ya, dari Tapi karya tetap juga besar. sebagai menantu yang baik nih, yang luar biasanya. Ya, dari layar TV, layar bioskop, lalu karya mahasiswa, film Hollywood. Oh. Terus jadi MC. Wah. Jadi tiap dikasih kesempatan itu kan pasti Tidak saya dilepas. jawab, pasti saya jawab oke. Tapi kan bidang ini saya kurang tahu ya, kurang fasih. Kalau misalnya ada kekurangan apa-apa, tolong diajarin ya. Itu sikap Itu saya. yang paling penting ya, karena biar gimana pun kita pasti tetap belajar. Ya. Selama kita menjalani hidup ini selalu dalam proses belajar. Jangan merasa Apalagi- kalau udah tenar dan kita merasa di atas kan, mulai lupa diri sendiri, mulai sombong. Oh bukan. Menurut saya tuh ya setiap hari, setiap waktu itu untuk belajar dan belajar. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu lebih banyak soal Mo Aifang, mungkin main film apa, jadi peranan apa, terus apa saja kegiatannya, cara dia belajar bermain film bagaimana, silakan tinggalin pertanyaan teman-teman, nanti bakal dijawab langsung oleh Mo Aifang. Mumpung Iya. Mo Aifangnya lagi ada di sini ya. Ya, yang pasti setelah Mo Aifang mendapat Golden Bell ini, apakah langsung banyak tuh tawaran-tawaran untuk main film? Oh, di belakang banyak
banyak, tapi masanya tuh perut saya sudah gede. Oke. Ya, habis penobatan kan 2 minggu, mulai melahirkan. Melahirkan. Ya, melahirkan. Lalu pas sebulan lebih, habis melahirkan sebulan lebih kan, cuma 出月子. Iya, apa? Masa pasca melahirkan pasca 1 melahirkan. bulan. Pasca nifas ya bilangnya. Tahu-tahu bapak mertua saya lumpuh. Ah, Lalu gimana sayanya? Ada bayi, ada orang tua yang lumpuh. Gitu. Waktu itu kan saya merasa, aduh, di saat masa beruntungnya, tahu-tahu jatuh lagi. Iya, baru nanjak ke atas, tiba-tiba jatuh lagi jatuh ya. lagi. Waktu itu kan saya bertanya kepada diri sendiri kan, ini nih di zaman emas boleh dibilangnya, dia punya anak, lalu punya mertua yang sedang sakit. Apakah kita masih terus berkarya gitu, lalu tinggalkan rumah gitu. Jadi saya bertanya dengan diri sendiri, kita tuh sebagai wanita yang sudah menikah, ada 2 pilihan, pilih karir atau keluarga. Jadi waktu itu kan dengan mata pejam-pejam lah ya, saya pilih keluarga. Padahal merasa wah ini kesempatan bagus, kapan Boleh lagi? bilang kapan lagi udah mulai dikenal nih. Kalau seandainya dilepas kan boleh bilang nanti orang udah nggak kenal lagi kan. Sutradara film yang ini. Oh iya. Halo. Tahu Yen? Lintau. Ada tahu ya no. Tahu ya tahu. Jadi pilihan kan mau lanjut berkarir atau keluarga. Jadi waktu itu kan saya pilih keluarga. Oke. Ini benar-benar Tapi pada saat pilihan itu yang berat gimana tuh sekali perasaannya tuh antara baru mulai menanjak, sekarang keluarga kayak gini. Apakah pada saat menjalaninya perasaan Muaifang gimana, bisa ceritakan nggak? Terus waktu itu Jadi kan bawaannya bete atau jadi kesel, jadi gimana? ada kesal, ada sedih, tapi kan saya teringat kalau andaikan tidak ada dukungan dari bapak mertua saya, apakah ada saya yang hari ini? Hari itu ya. Jangan lupa kalau awal saya masuk dunia film itu karena ada dukungan dari bapak mertua. Nah sekarang ini beliau sakit. Apakah saya masih lupa dengan dukungan beliau sebelumnya? Jadi saya pikirkan kayaknya keluarga lebih memerlukan saya. Kalau karir itu kan mungkin bisa belakangan. Jadi saya pilih kembali ke rumah. Kembali ke rumah dulu. Ya, keluarga lebih utama ya. Di saat mereka masih memerlukan saya kan, jadi saya tuntaskan kewajiban saya sebagai ibu dan mantu dulu. Wah, luar biasa. Nah itu berapa lama tuh? Kau sekarang masih terakhir kok bisa tetap 4 tahun. terjang 4 tahun? 4 tahun. Ya sampai anak saya mulai masuk TK, lalu kan Pak mertua meninggal, baru saya masuk lagi dunia film. Dari situ aduh baru keluar kan banyak film antri. Sudah mulai ngantri juga. Antri lagi. Jadi istilahnya meskipun 4 tahun vakum tidak berkiprah di dunia perfilman. Karena tapi tetap sebelumnya ada satu presenter kan dia ke rumah katanya, loh kok nggak nampak lagi, ngapain? Terus saya bilang, di saat sulit seperti ini kan keluarga lebih memerlukan saya, jadi saya pilih kembali ke rumah. Ya. Lalu oleh presenter ini kan diberitakan besar-besaran. Jadi dia mengingat bahwa ini jadi bahwa memang mau baru tahu kalau selama ini saya nggak muncul itu karena lagi vakum di keluarga. Demi keluarga. Wah, pada saat itu Pak mertuanya juga merasa sepute dong. Kenapa kamu dia tuh demi dukung karir? kita keluar, bukan mau penjarakan kita gitu, enggak. Tapi masanya saya yang nggak mau. Iya, menurut saya tuh kan wanita itu kan kalau memang karir saya begini, kalau memang rezeki dari Tuhan ke saya itu begini, itu pasti ada. Ya, cuma kita mesti melihat situasi ya. Ya, kalau sekarang kan tidak memungkinkan. Ya, saya mesti fokus ke keluarga dulu. Ya. Udah gitu Tapi pas luar udah biasa sih, tepuk tangan luar buat biasa. Benar-benar harus memberikan jempol. Mengingat tangan. masa lalu ya. Ya, untungnya tuh masyarakat Taiwan kan masih mau menerima saya di saat kita istirahat begitu lama ya. Ya, lalu pas saya keluar kan film, lalu layar perak, layar TV, layar bioskop itu semua udah antri. Ya, tunggu kapan kita bisa pergi gitu ya. Terus saya bilang oke ya, saya mulai lagi dari nol, dari awal, belajar lagi. Pas misalnya di
sutradara yang ini, saya pasti bilang, saya udah lama nggak muncul di layar TV. Kalau bisa ajarin saya. Kalau memang ada bagian yang tidak berkenan, salah atau apa, nggak apa-apa, silakan tegur. Dimarahi juga oke, saya terima. Ya. Teman-teman, jika Anda merasa terharu dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mo Aifang, tolong berikan jempol teman-teman dan love sebanyak dukungan-dukungannya ya, mungkin. Ini dukung-dukungannya. sebagai dukungan bagi acara kita dan juga Mo Aifang. Dan juga untuk kaum perempuan yang ada di Taiwan, baik itu sebagai menantu maupun juga sebagai PMI ya, karena Mo Aifang sendiri juga sebelumnya datang ke sini juga dengan PMI, kemudian menjadi menantu dan sekarang boleh jadi istilahnya ibu dari seorang anak generasi kedua dari keturunan Indonesia ya. Iya. Jadi kalau menurut saya kan setiap wanita itu kan memang sudah ada jalan ceritanya gitu. Ya, dari kecil lalu sekolah, lalu taman, lalu kita kerja, menikah, punya anak, merawat suami, merawat mertua gitu. Memang sudah ada kewajibannya, jalan ceritanya sendiri gitu. Nah, pas sekarang nih kan kewajiban saya sudah tuntas. Belum, masih banyak untuk membuktikan dan juga membawa kisah dan cerita mengenai Indonesia melalui karya-karya dari Mo Aifang. Anak saya tahun ini udah SMP kelas 2 ya. Bapak mentua sudah nggak ada lagi. Lalu kan saya bebas. Udah bebas merdeka. Ya, mau berkarya, mau main film, mau jalan-jalan atau mau apa terserah. Ya. Tapi Farini lihat ya, Mo Aifang tetap aja menjaga sekali keluarganya. Itu kewajiban kita. Udah gitu juga tetap berusaha memperkenalkan Indonesia kepada Taiwan. Walaupun sibuk dengan karirnya, tetapi keluarga tetap yang utama. Kalau menurut saya kan, suksesnya seseorang, kalau keluargamu berantakan, apa gunanya? Iya, betul. Luar biasa. Sekali lagi, jempolnya mana? Kalau menurut saya kan, keluarga itu utama. Soalnya apa? Sesibuk apapun kan, begitu selesai pulang pasti kemana? Ke rumah. Ke rumah juga. Iya. Kalau rumah kita itu tidak bahagia, apa gunanya kita banyak duit, banyak karirnya. Karyanya juga percuma kan, tapi tetap. Dan karya baru bisa bagus, kita baru bisa berkarir dengan lancar apabila kita mendapat dukungan dari keluarga. Kalau keluarga kita kan kita tenang mau berkarya di luar gitu. Nah, terakhir ini kan kita sering lihat Mo Aifang juga muncul terus ya, baik itu di sinetron dan ini dengar-dengar kan tadi kan hampir tiap tahun itu banyak karya pasti saya. adanya. Kurang lebih berapa banyak tiap tahunnya? Nggak tentu ya. Tergantung tentu juga. Nggak pernah Apakah setiap peran yang dikasih itu pasti Mo Aifang terima, ataukah ada mulai sortir nih? Kalau saya pilih-pilih aja. Sudah pilih ya sekarang ya? Enggak semua pergi. Soalnya pertama kali saya tuh orang Indonesia. Kedua kan saya punya budaya, adat istiadat, lalu sopan santun sendiri. Kalau misalnya film ini mesti menuntut saya merokok, berjudi, lalu ngebut di jalanan. Menurut saya tuh itu bahaya. Enggak boleh. Jadi kalau misalnya yang bisa merusak citra kita juga nggak boleh. Misalnya kan masih buka baju, cium-ciuman, peluk-pelukan, nggak bisa. Kalau yang peran gini pasti saya tolak. Yang saya mau tuh kan perannya yang menantang, yang ada segi positifnya, terus ada sisi pendidikannya, ya yang bisa kasih ke kalek lama itu contoh yang baik. Itu oke. Ya, nggak peduli ya dikasih dikasih peran antagonis baik, antagonis atau apa, oke, tapi yang penting tuh masih menjaga martabat keluarga gitu, martabat diri sendiri gitu. Selama ini peranan yang paling Aifang suka yang mana? Saya suka peran antagonis. Udah pernah dapat? Ya, karena gini kan, karena selama ini kalau terlalu perannya alim-alim terus kayaknya tuh nggak ada tantangannya gitu. Kalau peran antagonis kan bebas. Ya, yang saya mau juga biar yang nonton itu merasakan wow, tidak hanya peran orang baik, peran orang jahat pun jago. Jadi benar-benar sudah sebagai ya profesional ya untuk sebagai pemain film ya, tidak peran yang hanya sesuai dengan sifat kita, tetapi Mo Aifang juga bisa memerankan peran yang boleh bilang antagonis dengan sikap dan sifat dari misalnya yang Mo Aifang kalau sendiri. Peran antagonis misalnya marah-marah gitu, lalu kelahi, Oke deh, kita coba ya. Misalkan dengan kata apa nih? Apa dengan peranan marah? Ngomong apa terus marah, emosi. Yang sekarang kan yang terakhir ini kan film HKTV. Ya, saya sebagai bos, istri bos.
Lau Panyang. Oh, Lau Panyang. Ya Lau Panyang, Ya, istri bos ya. Terus kita punya toko nasi bungkus. Oke. Ya. Lalu kan suami saya tuh sukanya pemilu caleg. Oh, caleg menjadi calon legislator ya. Ya mau ikutan pemilu. mau ikut pemilu gitu. Jadi ya kita tuh nggak dukung. Soalnya apa? Kalau yang namanya pemilu tuh memang Politik lah, dunia politik. kayaknya bagi istri anak itu ya kurang aman lah ya. Ya, jadi saya tuh nggak setuju. Jadi karena nggak setuju kan banyak bertengkar. Oh, Ombel. cekcok. Sampai mukul orang. Oh. Lalu nangis sendiri. Oh. Menurut saya sih memang ada sisi tantangannya gitu. Soalnya dengan film-film sebelumnya itu ya lain. Beda Oke. ya. Beda-beda banget. Jadi kali ini film yang diperanin itu dalam bahasa Hakka, ya. Totally itu Bahasa Hakka. Hakka. Oh. Karena film ini kan perannya berat banget. Ya, kalau biasa kan saya ngomongnya tuh pelan, lalu alim gitu. Tapi di sini kan omongnya harus cepat. Cepat karena Ya, marah, emosi. lalu kayaknya seolah-olah tuh tergesa-gesa banget gitu. Jadi pas waktu latihan kan, kasihan sayanya, sariawan semua. Kenapa? Gigit sendiri ya. Oke, karena ngomongnya kebanyakan Ya karena marahnya tuh mesti cepat. Jadi saya nggak biasa omongnya cepat gitu ya. Ya nggak sengaja kalau nggak gigit lidah ya gigit bibir gitu. Punya luka Bisa luka dikasih semua. nggak sedikit cuplikan aja yang omongan amarahnya yang Marahnya cepat-cepat. kak. Misalnya dalam Hakka TV ini kan, iya. omong kagak. Oke. Oh, ngomong Hakka. Ya, silakan. Kalau mau diterjemahin juga boleh. Ha. 先識家郎嚟講啊，嚇。左嚟種啊，搶嘅條腳強種嘅熱10點鐘等等啊，下冇一劍汗啊，對氣勢多喪失，對佢所講前多作後，對雪腳兜路等對要路多冇路嚇，下呢批合俾工作再宣傳啊，班熱狗康生然後幫數冇路出腳呢材料費，下來食架出嚟啊！ Wah, yang pasti Fadli salut kok bisa hafal. Kalau kita kadang-kadang kalau kita mau marah aja. Film ini ya bakal diputar April ini. Iya. Tanggal 11 tiap Senin sampai Kamis. Ya, Senin sampai Kamis malam jam 10. Jangan Ya. lupa di Hakka TV ya. Iya di Tapi Hakka mesti bisa TV. ngerti Hakka, Kalau kan, nggak salah kalau Hakka ngerti. TV karena 17 ya. 17. Nah. Ya. Kalau bisa dilihat ya, dukung saya. Begitu juga dibantu di-share ke teman-teman ya, terutama yang bisa berbahasa Hakka ya. Nah, sebenarnya Mo Aifang sendiri basicnya itu bahasa Hakka memang sudah bisa. Ibu bapak saya tuh asli Singkawang. Memang omong bahasa Hakka punya. Ya. Tapi karena saya dari kecil itu kan tinggal di Pontianak. Saya tinggal di lingkungan orang Chaozhou. Teochew dengan Hokkien. Jadi saya dari kecil itu berbahasa Teochew dan Hokkien. Ya. Oh, jadi memang bisa. Tapi bukannya Hakkanya Indonesia dengan Hakkanya Hakka Oh Taiwan? beda banget. Jadi Jadi dituntut nggak untuk seperti Hakkanya orang Taiwan? pas kan saya lihat skenario kan ampun mah full. Pusing saya. 12 Bahasanya bahasa episode dewa, lagi. kan? Aduh Tulisannya- pusing. Terus bukannya banyak bahasa- tulisannya itu kan nggak ngerti sama sekali. Lalu oke. kan pas film ini kan produsernya ada kasih kita guru Hakka. Ya guru bahasa Hakka ada Oh, tiga. jadi ada gurunya lagi. Ada khusus. tiga. Dilatih lagi. Tiga. Soalnya banyak pemain. Oke. Dalam film ini kan ada ratusan pemain lah, banyak. Jadi kalau satu guru ajarin satu itu bayangkan repot kan? Iya. Jadi kita pilih satu gitu. Lalu terus kan saya dikasih rekaman, misalnya bagian 1, Cuplikannya, 2, 3 cuplikannya yang mana dikasih rekaman. Jadi saya tulis, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia Kurang gitu. lebih biar menghayati ya. Iya. Jadi kalau ada waktu senggang itu saya baca, lalu saya hafal. Ya. Terus kan pikir saya udah aman, udah bisa kan. Jadi pas waktu syuting kan awal-awal saya udah pergi, habis dandan kan, saya langsung cari gurunya. Tak taunya terjemahan saya tuh banyak yang salah. Akhirnya pusing. Ya saya ulangi lagi, hafal dari awal. Ya untungnya semuanya lancar. Jadi nggak gampang ya, Nggak apalagi gampang, dengan bahasa susah. yang bukan kita yang pakai Kirain bahasa jadi kita artis, bukan bahasa kita. berlaga di depan kamera, udah gitu tinggal masuk panggung. TV gitu. Ya kadang kan pas bagian kita ngomong kan, salah, Aduh, ulang satu lagi. lagi. Terus saya bilang, salah di mana? Oh yang tadi itu kan nadanya 2 bukan 3 katanya. Ulangi. Nada bener. Ada nada lagi. Soalnya Mandarin itu kan ada nada Intonasi. tinggi rendahnya gitu. Iya. Bahasa Hakka juga sama. Jadi kan syuting 2 bulan ini ya. Dalam 2 bulan ya. Saya sehari tidurnya cuma 2-3 jam. Nggak bisa tidur. Atau istilahnya tidur ayam.
pengen jadi kalau artis kalau lagi. kayak begitu kan bukannya makin tidur Stres kurang, kan? makin nggak bisa. Stres. Bukan. Iya. Soalnya Bisa. tantangannya tuh berat, dan filmnya juga berat. Lalu saya merasa kayaknya saya nggak bisa ya. Ya, soalnya dan dalam film ini kan gimana ya? Lain dengan film-film sebelumnya. Ya, kapan mesti tertawa, nangis itu harus cepat. Misalnya dalam saya lagi mendadak nangis itu susah. Jadi kita gimana putar mimik wajah kita itu kan harus sesuai waktu. Itu mesti tangkapnya harus jelas gitu. Tuh gimana tuh? Ada tipsnya nggak? Ada tipsnya nggak? Gimana Coba caranya? dengan kata apa saja. Langsung Apa tiba-tiba air gitu mata, marah. ya? Terus apa menangis, terus apa senang gitu. Nggak bisa, kasihan. Kalau sekarang sama nggak bisa. Mesti pas itu juga bisa diciptain suasana baru Ya, bisa. kalau ya? misalnya kita bisa pakai peran, misalnya kan omongnya apa, terus mendadak Oke. sedih, terus biasa saya kasih suruh, kan soalnya kita bisa edit, bisa dipotong sambung gitu, terus saya bilang kasih saya 10 menit. Kalau langsung berubah mimik itu saya nggak bisa. Jadi harus menghayati dulu ya. Menghayati terlebih dahulu. Jadi ya mesti benar-benar mengetahui Menghayati. skenarionya dulu, Menghayati. dilihat semuanya. Oke, jadi inilah kenapa Adit. Oke, Jadi kita lanjut. kita lanjut lagi. Mo Aifang sendiri, ini yang menceritakan kisah sekarang ya, yang akan Iya. dijadikan ya. Ya, enggak, tadi dia tuh enggak ngerti. Mau Aifang kan lagi marah bahasa. Saya jelasin dulu ya, sebenarnya waktu umur 18 ya, saya pas waktu keluar dari Indonesia itu kan masih bahasa Indonesia masih oke. Tapi karena saya pernah tinggal di Malaysia 3 tahun ya, ada sedikit logat Malay gitu. Mungkin ini bukan maksud Sri Mas Ria itu Ya, tidak Sri mengerti. Mas Tadi kan Ria. Mo Aifang peranin bahasa Ngomongin Hakka. tadi. Kira-kira itu bahasa isinya Hakka. Kira-kira isinya apa tuh? Kita nggak, Kira-kira terus artinya Farin apa? juga nggak ngerti sih. ngajak ngikong, ngajak ngikong. Apa ada dong, ada pak ada 8 ya, jam 8 ya. Sama kita juga nggak ngerti gitu. Ngikong. Pokoknya kerjaan apa aja ya ada susah, ada dukanya. Jadi tadi isi bahasa Hakkanya itu apa tadi ya pas lagi cuplikan film Yang mana? tadi itu ya marahin suami ya. Iya. kenapa? Ya. Artinya kira-kira Artinya saya coba dalam bahasa Indonesia Iya, ya. boleh. Ya, coba Ya. bilang. Situ yang bilang sama saya, kalau menjadi caleg itu ya seperti seekor anjing ya. Satu hari 24 jam itu non-stop ya, nggak dikasih gaji ya. Mulai dari sorry. 8 deh, kayaknya ada mulai dari pukul 8 deh. Ada Farin cuma ngertinya 4. Pokoknya marahin suami betul lah. Nggak usah ikut pemilu caleg. Terus kalau ngomong-ngomong kayak gitu, apakah saat Mo Aifang peran di televisi, di sinetron, di mana itu bisa kebawa-bawa sampai ke rumah? Situasinya, nuansanya. Kadang-kadang kan orang bilang kayak istilahnya baper kayaknya lah. Kayaknya bisa. Bisa, Kalau tiba-tiba bisa. Biasa kan habis syuting kan, saya tuh pulangnya naik kereta api. Ya, kadang saya Kumat kami misalnya dalam kereta api. mau lanjut, misalnya besok kan, misalnya Masih mau hari ini syuting udah lagi. malam, tapi karena filmnya itu mesti siang hari gitu, jadi nggak habis syuting, berarti besok masih lanjut Iya. di episode yang sama, lanjut lagi sambungannya gitu. Jadi kadang tuh saya coba, saya baca-baca, jadi saya tahu saya bilang tertawa. Orang lain yang takut dong. Yang dalam kereta bisa kabur semua. masih dalam pengaruh syutingnya, masih dalam mimik itu. Tahu-tahu yang duduk samping saya tuh Ngeliatinnya bapak tua. Dikirain situ naksir sama saya. Tapi mama terkejut lah ya. Dan tahu-tahu orang samping kamu tuh. lalu si Akong kan bawa apa dia tongkatnya berpindah tempat. Ya iyalah, kalau Farin kayak gitu juga Farin takut pasti, apalagi sekarang kan banyak yang Kira gila. Terus kalau tiba-tiba menyerang gitu. Kong artis latihan. Makanya kadang kan bagusan sih ya bawa masker. Masker. Untuk sekarang pakai masker. Jadi ya. kalau kita senyum atau apa ya lagi berakting tuh nggak kelihatan, Pak. Kalau tiba-tiba ya, maka kadang tiba-tiba kepikir lagi latihan ngomong begitu kan pernah juga. Kadang di rumah kan saya lagi ngomong-ngomongan, anak saya udah tidur, tahu-tahu dia bangun ya. Ngapain, Bu?
Padahal kita lagi hafal skenario. kan. Dikira udah gila. Memang sih kan kalau untuk ngafalin skenario kan mesti keluar suara juga baru benar-benar bisa Harus, praktekkan. Biasanya kita mau tahu kalau kita Harus hafal sih menghayati. gampang kan? Hafal gampang, tapi kalau kita Apa keluar nggak suara gampang? itu Apa nggak gampang? Dan yang susah itu harus menghayati, Menghayati. harus masuk. Jadi kalau misalnya kita peranannya sebagai orang gila ya harus jadinya orang gila. Iya. Kalau misalnya orang yang galak ya harus orang yang ya, galak. kadang pas makan kan, tahu-tahu saya hafal skenario kan suami saya. Terus suami sampai sekarang mendukung. Dukung. Jadi nggak pernah ribut karena Oh, masalah nggak berani. karir. Nggak pernah. Nggak Berani. berani. Wah, ini nggak berani dalam arti sekarang saya udah galak. pecat. gitu. Modelnya sekarang pecat ya, pecat jadi suami. Kalau dulu kita takut ya, sekarang udah. Iya, yang pasti tentu saja ya. Maksudnya kan biar gimana pun ada ngomong Ya. komunikasi gak antara Ya, suami mungkin. dari kalau ini untuk- harus komunikasi dari awal kan. Dari awal saya masuk dunia film saya udah bilang kalau dunia film ini kan waktu saya tuh padat, nggak tentu. Lalu saya harap situ tuh mendukung saya. Kalau misalnya saya nggak di rumah, mungkin ya anak dia yang urus. Ya, kalau nggak sempat masak, yang makan di luar. Ya, kalau misalnya saya lupa kasih tahu kalau besok saya mesti syuting. Ya, kadang tuh saya pulangnya tengah malam, tapi pagi-pagi mesti keluar lagi. Sekali saya pulang dia udah tidur. Waktu saya pergi dia belum bangun. Ya, jadi sebelumnya saya kasih tahu kalau dalam 2 bulan ini kan saya mesti syuting. Jadi kegiatan masa di rumah tuh tolong bantu. Nah, dia udah tahu. Ya. Boleh bongkar nggak suka dukanya pada saat syuting? Misalkan mungkin ada pemain film lain yang mungkin orangnya nyebelin ya, atau orang yang baik hati gitu. Banyak. Ya, Tapi pernah. kalau menurut Macam-macam saya ya. ya dunia film ini kan saya suka banget. Menurut saya tuh mereka itu ya baik, sopan. Kalaupun mereka udah tenar di Taiwan kan, tapi kalau lihat kita orang baru ya, dia mau ajaran kita. malah- Ya mau berbagi pengalaman gitu. Misalnya pas bagian mana saya aktingnya kurang bagus kan, dia pasti kasih tahu ya, nanti bagian ini kan lihat dulu di depan, lalu lihat saya, baru pikir dulu baru ngomong. Oh, oke. Mereka mau berbagi pengalaman, mau Gimana, ngajarin lihat kita depan? gitu. Lihat Lihat aku, depan, lihat lihat samping. Iya. Makanya jadi hari dong. Ya kalau kita ngomongnya semua lihat gitu kan Oh, aneh. kaku. Jadi kita mesti menghayati gitu. Ya. Lalu kita diajarin kalau pas kena pemain film yang gini kan, bersyukur banget. Wah, Ya, malah kadang diajarin ya. iya. Jadi saya bisa di samping tuh kan ikut misalnya memang perlu bantuan gitu. Kita tanya kalau bagian ini ya Enaknya mau gimana? bagian mana lagi yang perlu perhatiin. dihayati. Perhatikan. Ya ditambah atau dikurang gitu ya. Nanti dia diajarin. Tapi saya paling takut itu ya misalnya film musim panas tapi syutingnya di musim dingin. Aduh, musim dingin, musim dingin di musim panas. Ya, Jadi bajunya Iya, Baju terbalik. terbalik. iya terbalik. Bukan baju bayang- terbalik ya, tapi musim baju lengan pendek, lengan Saltum, panjang. saltum, tiap kali suruh saltum. Iya, ya. sama Kostum seperti terus. film HKTV ini kan, kita syutingnya di bulan Desember, dingin. Oke. Januari, Februari. Tapi Tapi tayangnya? bajunya itu baju musim panas. Panas. Karena tayangnya di musim panas. Iya. Jadi otomatis mau menyesuaikan dengan saat itu. Ya begitu. Jadi Wah. harusnya Begitu itu dalam teorinya. suasana panas tapi sebenarnya kedinginan. Udah kedinginan. Misalnya kita lagi makan, aduh enaknya pada aduh enak. Itu dingin banget. Ya kalau yang kali ini kan, baru hari kedua saya udah demam. Oh. Bayangkan masa pandemi seperti ini demam, Iya. bahaya banget. Karena Kalau misalnya otomatis pas meskipun mungkin pas udah selesai syuting pakai jaket tapi tetap misalnya pada kan saat sekarang itu. kita pakai jaket, lalu kalau mulai siap kan, Syuting. ya kamera Lepas udah lagi. siap, kita buka, lalu mulai acting, pas lalu kita pakai lagi. jaket lagi. Iya, Tapi cepat-cepat panas minum. dingin Cepat- tetap aja. Iya, cepat-cepat minum air panas, lalu di badan tuh tempel non bawah. Oke. Apa namanya? Kantong penghangat. Iya, penghangat, hampir 10 biji. Dari 10 punggung, biji? dada, paha, kaki, semua tempel. Kalau enggak mampu. Ya, Luar biasa ya. luar biasa. Kayak pas pandemi kan, takutnya saya apa? Ketularan. Ya. Takut saya demam, ya, atau takut apa-apa lagi itu ya, Iya, kayaknya betul. kurang aman ya. Iya. Jadi hari kedua pas saya demam kan, biasa tuh saya alergi, kayak seperti sekarang ya, kayaknya tuh hidung nih kurang Pilek gitu mampet. Itu karena pagi ini kan ada hujan. Iya, hujan Ya, hari. mulai Pagi. alergi gitu. Udah mulai dingin Nah, pas lagi. kena musim dingin kan, aduh, susah banget. Menderita, Bang. Iya. Lalu kayaknya apa? Itu mampet, hidung mampet ya. Terus kita mesti
konsen lagi dalam film syuting gitu. Nah, jadi setiap hari itu saya bawa obat. Siap-siap ya tiap Ya hari. siap-siap obat apa aja ada. Terus baju dalam yang bisa menghangatin gitu. Baju Ya. yang hitek Pokoknya gitu ya. sebisa mungkin lah, biar nggak sakit gitu. Terus selama masa pandemi ini kan karena diwajibkan mematuhi protokol kesehatan, apakah juga ada perbedaan dengan syuting-syuting sebelumnya? Iya, sekarang kan kita tiap 3 hari itu di Colok Tes hidungnya. PCR. tes COVID. Rapid test ya. Ya, apa mulai melar ya? Pokoknya tiap hari. Tadi musim Iya. di dongaknya Kirain tidak ada mancuran Ini gitu. air mata udah jatuh gini, aduh sakitnya. Kirain hidung makin mancung dong. 3 hari tes sekali. Oh, Jadi kalau untuk gitu memastikan. lubang hidungnya yang makin gede ya. Ya. Terus sekarang ini yang Mo Aifang nantikan itu peran sebagai apa nih? Yang belakangan ya. Nanti kalau seandainya berharap setelah ini kan selesai, mungkin kalau ada tawaran lagi. Nah, kalau tadi kan suka antagonis tapi udah dapet kan antagonis kan. Sekarang ada peran apa lagi yang diharapkan? Peran seorang ibu tancing jating itu macam. Single parent. Single parent. Jadi Single parent, orang tua ya. tunggal, orang Ya. tua tunggal. Jadi menurut saya ini juga sebuah tantangan. Ya walaupun saya bukan single parent tapi kalau menghayati gitu kan, terus ada bentrokan dengan anak gitu. Ya, jadi kita mesti gimana gitu. Apa karena memang ada bentrok dengan anak? Ada Karena bentrok. anak sekarang udah mulai beranjak dewasa. Iya. Nah, anak sendiri Anak ini sih protes udah nggak? 20 tahun. Nah, misalnya kita nggak suka kalau pacarnya gitu. Ya, oke. tapi si anak udah cinta. Ah. Terus tahu-tahu hamil. Oh, Terus gimana kita sebagai orang tua ini? gimana penyelesaiannya ya, solusinya ya? Ya, kalau saya sih mungkin gila ya kalau aslinya. Moga-moga ya ini film ada tawaran baru ya, Ya. memainkan film ini ya. Iya. Terus Mo Aifang sendiri selain main film sehari-harinya Mo Aifang ngapain? Sudah sibuk sih, udah cukup sibuk Makan sih. tidur. Makan tidur. No. Iya, Saya di Facebooknya bisnis. lumayan. Bisnis juga. Bisnis apa aja? Mungkin bisa dibagikan. Yang singkat aja ya di Taiwan ya, saya ada bisnis kue lapis legit. Oh, Ya, terus Wah, Indonesia bisnis juga kue lapis. nasi kuning. wow, nasi Tumpeng. kuning. Indonesia lagi. Khas Ya. Indonesia. Khas makanan Indonesia. Masak sendiri juga. Masak sendiri. Jadi sudah bisa main film, sudah bisa masak, kue, kuliner bikin juga kue, udah gitu boleh bilang masih bisa tetap ceria. Saya biasanya, lihat tangan saya nih semua nih. Oh, itu Luka apa? Kena oven. Oven. Oke. Kena kuali. Pokoknya banyak cat-catnya nih. Catnya. nggak kelihatan mulus juga. Terus anak Mo Aifang sendiri kan cuma satu-satunya nih perempuan nih anaknya. Bisa bahasa Indonesia kah atau bahasa Malaysia? Anak saya. Dari kecil kan saya sering bawa dia pulang Indonesia. Ya, tujuan saya itu gampang. Soalnya apa? Ibumu itu orang Indonesia. Jadi kamu itu wajib berbahasa Indonesia. Jadi sejak dia masih bayi, dia pulang ke Indonesia, saya bawa dia. Ya. Jadi saya mau dia melihat sendiri walaupun ibumu itu orang Indo, tapi bukan orang yang tidak berguna. Ya. Jangan merasa malu ya bilang Indonesia Iya, atau latar Indonesia. belakang dari keluarga ibumu itu tidak ada yang bisa, tidak ada yang kehilangan丢脸的. Tidak ada yang Buat bisa kamu malu. malu Nah, lah, tidak bukan. membuat malu. Ya, jadi saya mau itu dia langsung melihat sendiri. Ya, soalnya sebelumnya saya lihat kan banyak warga asing yang menikah di sini ya, anaknya itu ya malu mengaku Iya. kalau ibunya itu orang Vietnam, Asia, orang Indo atau Asia apa. Saya Tenggara. takut ini. Hmm. Ya, jadi dari kecil kan tiap tahun kan saya tabung duit. Hmm. Ya, saya bawa pulang dia ke Indonesia. Biar dia melihat sendiri. Ya, latar belakang keluarga ibumu itu tidak ada yang membuatmu malu. Ya, kehidupan kita dengan Taiwan itu hampir sama. Ya, cuma beda negara aja. Ya, terus saya bawa dia pulang, saya ke bawah makan, beliin baju atau apa-apa, dia senang. Ya, dan itu dia udah menghayati sendiri, melihat sendiri. Jadi bukan karena dengar dari orang lain gitu. Ya, nah, sampai sekarang kan kalau di sekolahan kan anak saya pasti biasanya memperkenalkan ibu atau bapak gitu kan, dia pasti bilang ibu saya orang Indonesia. Ya, tapi ibu saya hebat, dia artis tenar kata dia. Iya. Kalau tidak salah kan juga ada film ya yang Mo Aifang yang memerankan di mana anak-anak dia merasa malu karena keluarganya itu dari Vietnam, ibuku dari mana. planet Mars. Terus ini katanya Ibuku dari planet Mars. ibuku asalnya dari Jepang. Akhirnya Aifang sendiri harus pakai baju
kostum Jepang, terus ngantarin piantang buat Iya. anaknya ya. Pernah Iya. bermain peran Itu gitu juga ya. contoh yang anak yang malu mengakui kalau ibunya itu orang Indonesia, malah ngaku ibunya dari Jepang. Jepang. Kita juga ikut kerjasama pakai kimono, pakai kimono, lalu tapi sandalnya lain. Sandal bakiak. Wah, jadi luar biasa sekali ya pengalamannya ya. Ya itu mungkin dari kehidupan sehari-hari kan, itu hampir pengalaman hidup kita ya boleh difilmkan. Sebenarnya sih dari pengalaman hidup kita Iya. juga sendiri juga boleh difilm, apalagi kita tinggal di negara rantau ya. Iya. Jadi pengalaman sehari-hari, ketemu dengan orang, bahkan cuma pergi belanja pun kita juga ini kan kadang-kadang seperti kita naik taksi lah, nanti Iya. ditanyain dan gue bilang orang ngomongnya ya maksudnya ya agak sedikit melecehkan atau enggak merendahkan juga. Kadang-kadang suka Kalau gitu. dulu sih kayaknya ada ya banyak pelecehan ya. Tapi kalau sekarang kan menurut saya ya Sudah- pelan-pelan itu mulai baik. Yang mulai karena berubah. semakin dikenalkan Iya. seperti Mo Evang pelan-pelan mengangkat cerita-ceritanya. Iya, iya. Sebenarnya nggak semua seperti itu Iya. atau mungkin ada ya tertentu lah. Iya. Jangan mau karena titik sedikit merusak semuanya. Kalau menurut saya kan kita di Taiwan ya, bukan saya sendiri ya. Semua orang Indo yang ada di Taiwan kan, mereka itu memberikan sumbangsi di bidang masing-masing. Betul. Memperkenalkan ke kalayak Taiwan kalau kami ini orang-orang yang ada bakat, ada kemampuan di bidang masing-masing Dan berupaya gitu. keras. Jadi kitanya tuh berusaha bersama gitu. Ya, memperbaiki pandangan orang terhadap kita. Ya, memperbaiki pandangan yang negatif Jelek. yang dulu-dulu itu ya. Sekarang kan pelan-pelan orang Taiwan lihat kan, ternyata kita tuh hebat, pinter, mau berusaha, rajin. Pelan-pelan pandangan mereka itu sudah berubah. Iya. Ya, memang Iya. benar sih teman-teman, kita juga tahu bahwa Iya. kita jangan merasa ragu ataupun malu walaupun kita sebagai orang yang biasa-biasa saja. Tapi apa yang kita lihat atau kita bincang-bincang di hari ini bersama Mo Aifang sebagai manusia biasa, pada saat dia tekun, ulet, dia akan menjadi Berusaha. orang yang luar biasa. Setuju kan? Yang pasti jangan pernah putus asa ya. Betul. Karena setiap kali ada kesempatan gunakanlah dan juga setelah Anda mendapatkan kesempatan Anda harus benar-benar memanfaatkan dengan berupaya keras. Ya, Jangan pikir satu sudah ada lagi, kita sebagai manusia biasa ya, percaya diri itu penting banget. Yes, percaya Ya, diri, harus pede. harus pede. Nah, nggak terasa udah 1 jam ya kita ngobrol ya. Lanjut silahkan, hari ini santai. Karena banyak sekali cerita-cerita dari Mo Aifang. Jadi mungkin pada kesempatan lainnya kita juga bisa ngundang lagi. Yang pasti teman-teman ada pertanyaan nggak nih untuk Mo Aifang nih? Ya, Sebelum kita silakan, mengakhiri silakan. untuk Mumpung orangnya ngobrol-ngobrolnya, mumpung orangnya di sini datang-datang jauh dari Miaoli ya. Dia Taoyuan ya. Sekarang Miaoli Tasi. Tasi. Dari Tasi. Tasik. Ya. Tadi karena ke Taipei kebetulan ya kita undang ke sini ya. Dan ini juga Mo Aifang sudah siap-siap nih di kantongnya ada untuk film baru, film dalam bahasa Hakka yang akan ditayangkan pada tanggal 11 April mendatang ya, Ya. di stasiun televisi Hakka Judulnya? yaitu PTS yang judulnya Loser. Loser. Hakkanya bahasa Hakkanya apa? Film tadi, film. Loser. Hakkanya Itu ada judul filmnya ya. Son To Kiao Teo Miao Cet. Son To Son To Perahu. Kiao Teo Miao Perahu Cet. sampai di jembatan Hah? tidak bisa lurus. Oh bukannya biasanya mestinya malah kalau udah sampai jembatan Nggak bisa tahu lurus sendiri. Mungkin kayaknya tak bisa bengkok ya. Oh, jadi mandek ya? Ya. Oh, karena judulnya makanya Kalau judulnya menurut Loser. saya sih bukan dia nggak bisa bengkok lah ya. Cuma ada artinya gitu. Iya. Arti tertentu itu tadi dalam Ya. bahasa Hakka atau bahasa Inggrisnya disingkat menjadi Ya. loser. Ya, Loser jadi jadi loser. istilahnya yang kalah ya. Ya, bukan Pecundang. loser tuh. Pecundang. Pecundang. Oh, pecundang ya. Pecundang. Jadi jangan lupa ya untuk menyaksikan dan apakah ada pertanyaan? Kalau enggak Silakan kita akhiri dulu untuk ngobrol. Dari Mo Aifang sendiri ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman Selain percaya diri, Kalau percaya menurut- diri dan percaya diri. Ya, kalau Jangan menurut malu, saya jangan ya, malu dan jangan malu. Kita tuh merantau di negara orang, di negeri orang ya. Kita mesti tahu kondisi kita itu bagaimana. Lalu kita harus bisa menempatkan diri yang betul, Betul. yang baik dan Ya, benar. jaga diri. Lalu kita harus bisa menjalankan kewajiban kita dengan hak kita itu secara seimbang.
Ya, terus jangan pernah malu dengan asal usul kita gitu. Ya. Ya, yang penting saya sudah tuntaskan kewajiban saya, sudah Berusaha. selesaikan apa yang mesti saya kerjakan. Lalu hak saya apa? Saya tuh ada hak untuk menuntut. Ya, lalu saya memanfaatkan kesempatan misalnya untuk berkarya, ada apa-apa gitu ya. Ini kesempatan ini mesti dimanfaatkan baik-baik. Ya, andaikan kita sama seperti yang saya ceritakan tadi, andaikan dulu saya tidak memanfaatkan kesempatan ini, apakah ada Hari ini. Hari ini. sayang sekarang. tidak ada. Ya, kalau dulu saya merasa minder, saya nggak suka beradaptasi dengan orang luar gitu. Ya, terus saya orangnya tuh pendiam. Ya, tahu-tahu sekarang saya nih jadi Pembicara. banyak mulut. Nggak bisa diam bukannya. Nggak Dulu bisa pendiam diam. sekarang jadi Ini nggak bisa ada diam. pertanyaan dari Sela Anita Sari. Saya boleh tahu channel TV-nya mau ngikutin? Karena HKTV ya? HKTV 17. Channel 17 ya, untuk channel TV tapi dalam bahasa HK. Ya. Dan mulainya tanggal 11 April ya. Ya, 11 April. 11 April. Ada pertanyaan apa lagi? Ayo silakan bertanya mumpung artisnya ada di sini loh ya. Nggak apa-apa kok, nanti next time kalau itu juga boleh kita tanya, kita bisa sampaikan juga ke Mo Aifang atau add sendiri untuk Facebooknya Mo Aifang ya. Ya, boleh. Lo jangan bilang yang mau Facebook bisnis saya juga namanya bahasa Indonesianya Aifang. Udah bisa lihat. Aifang. A-I-F-A-N-G. Iya. Aifang. Bahasa Indonesianya Aifang. Terima kasih sekali buat Iya. Mo Aifang atas Atas kesediaannya kesempatan-nya. di hari ini. Yang pasti semoga sukses selalu ya, dan karir dapat berkembang sesuai dengan keinginan. Bisa mendapatkan peran-peran untuk Kita sukses bareng, Ceh. ya, kita sukses bareng semua ya. Demi Demi nama Indonesia. Demi Indonesia. Demi orang Indonesia. Demi martabat Dan juga orang demi keturunan Indonesia. kita semua juga ya. Ya. Oke deh. Sekarang kita mau pamit dulu ya. Bye. Sampai jumpa. Bye-bye.